apa-apa. Nggak apa-apa lah. Tampil di sini. Ya. Kau sendiri kawan. Oke. Silakan. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku di seluruh Indonesia. Pada siang hari ini kami dari Raja Bali X Aliansi Ekoji Channel akan mengudara webinar series. Dan pada kesempatan siang hari ini kami akan menampilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi informatika yang pada kesempatan siang hari ini saya sebagai host akan memoderatori ada 6 pembicara dari para pakar software engineering di beberapa provinsi di Indonesia. Dan untuk itu dalam waktu sekitar 1 jam nanti akan disampaikan, ya, diterangkan, ya, terkait dengan profesi software engineering. Untuk itu kami persilakan yang pertama Bapak Elwizar, ya, kami persilakan. Baik, terima kasih Om Nurul. Sampai jumpa kembali teman-teman di Provinsi Informatika seri yang kelima. Nah, sebenarnya pada waktu ini harusnya disampaikan oleh Bu Beatrice dari Maluku, tetapi karena suatu hal beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini, maka langsung diambil alih oleh The Dream Team Ekoji Raja Wali 34. Nah, di sini ada Pak Sony Oktaviani dari Sumatera Selatan. Silakan say hello Pak Sony. Halo Pak Sony. Silakan say hello kepada teman-teman kita yang mengikuti live streaming kita. Kemudian ada Pak Andi dari Kalimantan. Silakan, mana Pak Andi? Assalamualaikum. Selamat siang. Kedengaran suara saya ya? Selamat siang Pak Andi. Ya. Sepertinya gambarnya mutar-mutar ini ya kita ya. Mas Rangga Firdaus dari Lampung yang paling ganteng. Oke Mas, terima kasih Mas Eki. Mas Ya. Kemudian ada Pak Didi Setiadi. Silakan say hello Pak Didi. Selamat siang para mahasiswa seluruh Indonesia Informatika. Nah, yang terakhir, yang paling cantik sebagai narasumber kita pada siang ini, Mbak Katun dari Sulawesi Utara. Halo semua, selamat siang. Selamat siang. Mahasiswa semua. Oke, baik. Nah, pada siang ini kita membahas tentang software engineer, salah satu profesi yang cukup banyak diminati di bidang informatika. Nah, mungkin ada di mahasiswa atau alumni yang pengen mengetahui lebih dalam profesi software engineer ini seperti apa. Nah, inilah kesempatannya di mana kita akan mengupas secara panjang lebar oleh narasumber-narasumber kita yang ganteng dan yang cantik pada siang ini. Nah, untuk mengetahui apa itu software engineer, nah pertama kali akan dijelaskan nanti sebentar lagi oleh narasumber kita yang dari Sulawesi Utara, cukup jauh ini dari Riau. Silakan Mbak Fifi. Ya, saya share ya. Masuk kah?
Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Bentar. Waduh. Bisa ya, masuk ya? Masuk. Slide-nya. Masuk. Oke. Nah, bentar ya. Kayaknya saya harus play. Nah. Oh. Bisa masuk? Masuk. Oke. Nanti lihat kalau nggak full screen ya. Ah ya. Nah, ini jadi hari ini saya kebagian untuk sharing tentang apa itu profesi software engineer. Jadi software engineer itu sendiri dia sebenarnya bagi adik mahasiswa pasti pernah belajar mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Nah, sebenarnya ini bagian atau hasil skill yang kita dapat dari belajar mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Nah, apa itu software engineer? Jadi software engineer adalah suatu profesi dari seorang ahli IT dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara semua perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan atau institusi setiap hari, dari alat produktivitasnya hingga web browser. Itu yang paling sederhana mungkin ya. Nah, kita bisa lihat di gambar sini, ini ada daily life, the day in the life of a software engineer. Jadi nanti kalau dalam organisasi software engineer itu nanti ada 2 level ya, ada yang entry level itu pemula sama yang senior. Jadi kalau yang untuk entry level dia itu bertugas untuk implement, learn new things about the language or framework, terus dia maintain juga coding, dan lain-lain. Sedangkan untuk senior software engineer dia itu berfungsi sebagai manager yang menentukan framework apa yang akan dipakai, library yang akan dipakai, dan lain-lain, termasuk belajar untuk API. Kemudian dia juga itu mentoring the entry level software engineer dan lain-lain. Nah, kemudian apa itu software engineer? Nah, software engineer itu sendiri dalam perusahaan terbagi 3 berdasarkan sumber yang saya dapat. Jadi ada software engineer di bidang programmer atau software adalah jenis programmer yang dia itu merancang, kemudian dia membangun dan memelihara sistem perangkat lunak untuk teknologi. Sedangkan tugas yang lain daripada software engineer yaitu dia juga memastikan bahwa setiap program yang ada dalam perusahaan itu aktif dan berjalan dengan lancar. Kemudian dia juga menulis coding untuk membuat program baru. Jadi di sini bisa dikatakan ada banyak aplikasi dalam suatu organisasi yang harus dia maintain setiap hari. Nah, kemudian seorang software engineer juga dia menulis kode baru jika ada bug mungkin dalam aplikasi, tapi aplikasi yang dimaksud sini bukan aplikasi yang enterprise application, tetapi yang sistem untuk perusahaan gitu. Kemudian software engineer itu juga menulis perangkat lunak baru untuk berbagai teknologi, mulai dari perangkat pintar, asisten virtual sampai pada perangkat lunak yang menjadi tupoksi pekerjaan. Nah, ini yang saya maksud tadi, type of software engineer. Jadi type software engineer itu terbagi 4. Ada software engineer, embedded system security engineer, dan quality assurance engineer. Ini terbaca tidak ya? Oh, bagus sekali.
Nah, jadi software engineer itu adalah orang yang mengembangkan perangkat lunak sama seperti yang saya katakan tadi dalam perangkat elektronik. Jadi pengembang ini biasanya menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, Java, Python, dan membuat aplikasi yang akan berjalan di komputer. Nah, pengembang akan bekerja pada antarmuka pengguna dan back-end, sama seperti yang dijelaskan di materi database administrator ya, atau programming ya. Jadi kalau yang untuk antarmuka itu pengguna apa yang dilihat oleh pengguna, sedangkan yang untuk backend itu mekanisme yang membuat program itu bekerja atau backend, nah itu dikerjakan oleh software engineer. Nah, kemudian ada embedded system. Sebenarnya ini bukan menjadi pokok bahasa kita sore hari ini ya kalau di Manado, tetapi untuk membuka wawasan aja bahwa ada juga yang namanya embedded system. Jadi embedded system engineer ini dia bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara embedded system. Jadi embedded system adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Itu dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya, seorang embedded system engineer itu dia bisa bekerja pada perangkat lunak yang memberi kekuatan atau akses pada mesin ATM atau program untuk mengendalikan robot. Nah, itu embedded system. Jadi itu masuk dalam tugas embedded system engineer. Kemudian ada juga security engineer. Security engineer ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk membuat sistem, metodenya, polisinya, dan juga memastikan bahwa program itu sesuai dengan standar keamanan. Nah, kemudian ada juga quality assurance engineer. Jadi ini adalah seorang engineer quality assurance yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk menulis, dalam arti kata sini adalah menulis codingnya, untuk review, test, dan maintain the software. Nah, engineer ini bertanggung jawab untuk memastikan konsistensi kualitas daripada kode aplikasi yang dibuat atau yang dikembangkan dalam tim. Nah, tadi juga sempat dibahas bersama teman-teman, apa bedanya software engineer sama programmer. Betul begitu Pak Rangga? Bisa dijelaskan perbedaan software engineer sama programmer? Ini beda-beda tipis ini Pak. Ini sudah hampir. Ya, itu nanti akan dijelaskan oleh Mas Andi maupun Mas Eviza dan Om Sony terkait dengan beda antara software engineering dengan programmer. Karena nanti programmer itu bagian kecilnya saja dari software engineering, satu langkah. Ya. Ya, betul. Jadi nanti saya dari bagian sisi kompetensi okupasinya gitu ya. Oh ya, oke. Oke, silakan. Lanjut ya. Ya, tidak bosan dengan suara saya. Nah, jadi ini yang menjadi pokok pembahasan kita siang hari ini yaitu software engineer. Nah, jadi software engineer ini memang berbeda dengan saya singgung sedikit ya, berbeda dengan programmer, karena programmer itu adalah bagian kecil. Di sini juga sudah ada kata kuncinya bahwa software engineer itu dia pengembangannya dalam tim. Jadi di software engineer sini bisa ada programmer, bisa ada analis, bisa ada orang multimedia untuk desain sistem, terus security, dan lain-lain. Next. Jadi itu kira-kira gambaran umum tentang apa itu software engineer. Ya, terima kasih saya kembali kepada rekan saya, Bapak. Langsung ke saya aja. Ya, langsung ke Padi. Oke, siap. Padi ya. Oke, pas ya, ini bagian saya. Ya pas. Saya presentasi kalau begitu ya.
Tapi ini ada tambahan ininya apa? Oke deh. Poinnya. Saya silakan Pak Andi khusus Saya untuk share ya. kompetensi. Oke, saya share dulu. Oke, sudah kelihatan? Oke, sip. Oke, sebentar. Silakan Saya Pak Andi. cek sound saya dulu. Tadi nggak kedengaran soalnya. Oh iya, nggak kedengaran. Sebentar ya. Sebentar. Oh iya, belum saya tes. Oke. Berarti dari tadi nggak kedengaran saya nih. Oke, ya. Jadi terima kasih teman-teman. Ya, kita bahas mengenai kompetensinya dulu. Ya, jadi ini diambil dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ya, mengenai software engineer gitu. Jadi software engineer ini kompetensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya, gitu. Yang nomor-nomor itu sebenarnya kode ya. Jadi kalau teman-teman search di Google, kodenya dimasukkan ke Google itu akan tampil ya. Jadi termasuk penjelasannya. Jadi untuk software engineer dengan 6 kompetensi ini, yang pertama melakukan identifikasi sumber kebutuhan, kemudian melakukan klasifikasi dan alokasi kebutuhan perangkat lunak, ya, kemudian menyusun spesifikasi kebutuhan dokumen sistem, menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, ya, merancang struktur perangkat lunak, dan merancang user interface atau UI gitu ya. Jadi maksudnya melakukan identifikasi sumber kebutuhan itu adalah identifikasi kebutuhan merupakan langkah awal ya untuk menentukan gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika pengembang melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat lunak ya. Jadi kalau skala besar ya, project software perangkat lunak skala besar, tentunya harus diidentifikasi dulu, membuat gambaran besarnya dulu ya. Kalau kita biasanya sih kalau misalnya lagi tugas kuliah gitu ya, atau membuat program kecil, kita langsung aja masuk ke coding gitu kan ya. Sedangkan sebenarnya kalau di industri ya, di sebuah perusahaan, codingnya itu terakhir gitu ya, setelah melakukan identifikasi sumber kebutuhan gitu kan. Kemudian perangkat lunak yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sangat tergantung pada keberhasilan dalam melakukan analisis kebutuhan. Nah, jadi nggak langsung terjun membuat codingnya gitu ya. Itu sebabnya tadi dibilang programmer itu bagian kecilnya gitu ya. Kemudian masih ya, tadi melakukan identifikasi, sekarang melakukan klasifikasi dan alokasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi diklasifikasi dulu berdasarkan kebutuhannya gitu ya. Klasifikasinya seperti yang akan dibuat ini apa ya? Apakah dia termasuk sistem software? Kalau sistem software itu mengelola dan mengendalikan operasi internal sistem komputer. Ya, atau dia termasuk real time software ya. Kalau real time software itu mengamati, menganalisa dan mengendalikan kegiatan real time ya, dunia nyata saat terjadi. Jadi yang dimaksud dunia nyata itu kalau di bahasa Inggris kan ini yang real time tadi ya. Bisnis software ya. Bisnis software ini pengelolaan dan pengendalian kegiatan untuk kebutuhan bisnis ya, nggak hanya keuangan gitu ya, bisnis software. Kemudian masih lanjutan yang tadi engineering and scientific software. Jadi ini software yang untuk sebagai alat bantu dalam penelitian dan pengembangan teknologi generasi berikutnya. Ya, jadi nggak hanya
kita tahunya hanya software saja, ternyata klasifikasinya banyak kan. Kemudian artificial intelligence, AI software digunakan di mana teknik pemecahan masalah bersifat non algoritmik ya. Ini juga yang menjadi tren untuk era yang sekarang ini, kecerdasan buatan artificial intelligence. Web based software. Nah, kemarin kita bahas tentang web programmer gitu ya. Web developer ya. Nah, ini web based software ya bertindak sebagai antarmuka antara pengguna dan internet. Kemudian personal computer ya, PC software digunakan untuk penggunaan resmi, ofisial dan pribadi atau personal. Jadi itu klasifikasi. Jadi software engineer itu harus setelah menggambarkan bagian besarnya dari software yang akan dibuat, kemudian diklasifikasikan termasuk software apa untuk kebutuhan apa, itu dia lakukan itu dulu seperti itu ya. Kemudian kalau sudah dilakukan itu, maka dia bisa menyusun spesifikasi kebutuhan dokumennya dulu ya. Ini berkaitan dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya, SKPL software, atau kalau bahasa Inggris ini software requirement specification. Yang dimaksud SKPL itu ya, jadi dia menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Itu dokumen yang dibuat ketika deskripsi detail dari semua aspek perangkat lunak yang akan dibangun terspesifikasi sebelum proyek dimulai. Kalau mungkin pengalaman beberapa programmer gitu ya, kita buat dulu kan programnya baru bikin bentuk spesifikasinya. Sebenarnya kebalikannya, bikin dulu spesifikasi baru proyeknya dimulai gitu ya. Dan ini SKPL ini yang formal tidak harus dalam bentuk tulisan gitu ya. Namun ketika perangkat lunak akan dikembangkan oleh pihak ketiga ya, ketika kurangnya spesifikasi akan membuat masalah kritikal dalam bisnis, atau ketika sistem sangat kompleks atau bisnis kritikal, SKPL harus dijustifikasi. Maksudnya sebenarnya software engineer ini nampak terpisah dengan programmer gitu ya. Bahkan biasanya software engineer sendiri, programmer sendiri, jadi SKPL inilah yang nanti diserahkan ke programmer untuk dibuatlah sebuah software gitu. Tapi kalau software engineer gagal dalam menjelaskan SKPL-nya, maka hasilnya pun gagal gitu ya. Karena rancangannya juga tidak bisa diterjemahkan oleh programmer seperti itu. Tapi nanti kita bahas, ada yang tadi oleh Bu Vivi juga jelaskan bahwa untuk yang tipikal senior itu juga masuk ke dalam program gitu ya. Dan memang di beberapa kasus software engineer ini juga dia adalah programmernya gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan organisasinya ya. Ada yang paket hemat semuanya di handle satu, software engineer-nya iya, programmernya iya gitu ya. Tapi ada yang programmernya menggunakan pihak ketiga gitu ya. Jadi segala bentuk desainnya dari software engineer gitu. Kemudian baru merancang struktur perangkat lunak gitu ya. Jadi pembuatan dan pemeliharaan produk perangkat lunak secara sistematis. Nah, ini mungkin yang tadi dijelaskan, ada saatnya dia itu harus software engineer itu juga harus terjun memperbaiki bug dan sebagainya gitu ya. Jadi saat dia sudah berjalan, ada pemeliharaannya seperti itu, termasuk pembuatannya. Jadi pembuatannya juga bisa terjun. Ini mungkin yang tadi Bu Vivi jelaskan, levelnya itu yang memang dia senior gitu ya, yang memang dia bisa intinya bisa menghandle programnya juga, mendesain juga gitu ya. Termasuk pengembangan dan modifikasinya. Nah ini ya, yang dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan mempertimbangkan faktor biaya seperti itu. Ya, kemudian merancang user interface atau UI gitu ya. Ini juga kalau nggak tahu, kalau di kampus saya ini populer gitu ya, karena softwarenya itu biasanya asik dipakai gitu ya. Ada software yang untuk hanya merancang UI atau UX gitu ya.
Jadi antarmuka pengguna, antarmuka atau user interface ya disingkat UI merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna user. Kemarin kalau kita sama-sama nonton mengenai web developer itu ya, yang narasumber praktisinya mengatakan seringkali programmer itu desainnya jelek gitu ya. Desainnya dia bisa memprogram tapi saat mendesain itu friendly banget. Nah itu juga penting kan. Nah mungkin inilah jembatannya ada software engineer ini yang dia bisa fokus ke UI ya, karena tidak semua programmer punya kemampuan estetik untuk merancang tampilan yang cantik-cantik seperti itu ya. Dan yang terutama yang user friendly yang mudah digunakan gitu ya. Kemudian antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Oh sudah selesai. Saya sedikit ya, nanti kita bahas sambil diskusi gitu ya. Oke, Pak Andi. Oke, kembalinya gimana ya? Stop sharing. Oke, siap. Oke, thank you Pak Andi. Nah, berikutnya tentu teman-teman mahasiswa dan yang lain ingin tahu berapa nih gaji. Masya Allah, terima kasih Mas Eviza dari Riau. Juga rekan-rekan yang ada, terima kasih Mas NH, dokter ilmu komputer barunya asli dari UGM, yang S1-nya peternakan, S2-nya ilmu komputer. Kami di ternak kayaknya ya. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Mas Anggoro, mana wajahnya Mas Anggoro? Kok nggak kelihatan? Kalau nggak ada gambar langsung dikit ya Mas Nurul. Ya, biar ada gambarnya, biar lihat. Nah kan gitu. Tinggal Mas Anggoro. Jadi rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, salam jumpa dahulu. Kenalkan kami semua dari Radio Wali 34 yang merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang berusaha untuk menginformasikan semua kegiatan kita untuk rekan-rekan mahasiswa khususnya biar mengenal seperti apa lulusan dari perguruan tinggi untuk menghasilkan yang baik, terutama profil dari lulusan itu sendiri. Nah, tadi bertanya Mas Eviza terkait dengan gaji. Gaji itu suatu yang mungkin di Indonesia tabu untuk disebutkan. Berapa gajimu? Nah, kalau misalnya mau ditampilkan, sebenarnya kalau di luar negeri hal yang biasa itu. Jadi berbicara masalah gaji itu tidak jauh dari kemampuan kita untuk mengutarakan bahwa dengan kompetensi yang tadi disebutkan oleh Mas Andi yang langsung dari Kalimantan dari Kalimantan mana ya? Kalimantan Selatan, dari Sampit, dari Mas Andi. Sampit, Kalimantan Dari Tengah. Jarwan Ali itu. Iya. Luar biasa, Jarwan Alinya luar biasa. Nah kesini ya. Wah, Iya, apalagi tadi sudah disampaikan dari Mbak Pipi dari Universitas Manadunya yang luar biasa program pendidikan informatikanya. Nah, jadi kalau bicara masalah gaji yang disebutkan tadi dari kompetensi yang disampaikan oleh Mas Andi itu luar biasa rekan-rekan mahasiswa. Jadi bukan seorang programmer itu bagian kecilnya saja. Tapi kalau nanti dilihat dari list software engineer itu ada 3 tahap, mulai dari junior, yang setengah junior, terus sekarang berjalan maupun yang sudah senior. Jadi manager dengan middle dan yang senior. Kalau dari luar negeri itu angka yang tertulis itu standar sekali itu $17.000. Nah itu $17.000. Kalau yang sudah ahli di bidang software engineer. Cuma sekarang permasalahannya siapa yang mau gaji? Kalau di PNS ya gajinya PNS segitu aja. Kita pun pinter-pinter ya segitu aja. Makanya kita sebagai mahasiswa bukan hanya untuk masuk jadi PNS. Kita berusaha untuk ada entrepreneur-nya, technopreneur-nya memanfaatkan apa kemampuan kita sehingga kemampuan kita ini betul-betul nanti bisa dijual atau bisa dimanfaatkan. Kalaulah sudah berhasil, bahasanya adalah berapa gaji yang diminta, ya berapa yang kita inginkan sesuai dengan klasifikasi yang kita inginkan. Buat satu program yang nanti dipakai oleh perusahaan yang bahasanya omsetnya itu ratusan ribu ya mungkin kecil. Tapi kalau orang omsetnya itu ratusan juta, ini kan masa gaji cuma 5 juta. Nah, 10 juta itu
saya banget, apalagi memang dipakai untuk teman-teman perguruan tinggi atau mahasiswa yang sudah lihat bahwa prospek dari kegiatannya itu menghasilkan ratusan juta. Wah, tinggal jangan hitung gaji, bermain persentase. Ibaratnya Mas Nurul yang presentasi, saya yang persentase, atau Mas Sony yang lagi di Ampera, di bawah Ampera ini lagi presentasi, saya dapat persentase. Jadi kita bisa menghitung kemampuan kita. Jadi tenang rekan-rekan mahasiswa, jika mampu dalam software engineering dalam konteks yang betul disampaikan tadi, gaji minimal itu sudah pasti minimal di bawah 20 juta itu standar. Nah, apalagi proyeknya, kegiatannya itu bisa dimanfaatkan untuk yang lebih baik lagi. Tinggal dihitung aja kemampuannya, persentasenya. Kalau persentasenya ya bisa bermain di kisaran 10 sampai dengan 15%. Atau mungkin 20% dari omset yang ada itu standar yang minimal bisa untuk didapatkan. Tapi percayalah, kalau kita berbicara untuk gaji di Indonesia, hanya perusahaan-perusahaan besar yang mampu untuk itu. Tapi kalau kita di PNS, udah nggak usah bicara. Di kampus, udah UPT-nya aja, kerja aja sesuai dengan tupoksinya. Nggak usah mikir. Jadi kalau masih kita kerja di tempat orang lain, ya standar. Kalau berbicara masa kerjanya di negara, mengabdilah kepada negara. Kalau kita kerjanya di luar negeri, nah kita bermain di luar negeri yang dengan standarnya $17 sampai dengan ribuan dolar per project per bulan. Nah, kira-kira seperti itu gajinya untuk software engineer. Saya kembalikan lagi ke Mas Elvizar. Oke, terima kasih Dr. Angga. Nah, kira-kira ada tambahan nih Pak Sony, Pak Didi, silakan. Sebelum kita Boleh saya nambahkan, Pak. Terima kasih Pak Elvizar. Saya cuma menambahkan aja tadi Bu Vivi sempat menyampaikan bahwa apa bedanya antara software engineer dengan programmer. Tadi betul yang dikatakan Pak Rangga bahwa programmer itu adalah bagian dari kecil di dalam software engineer. Kalau kita bicara seorang software engineer, Pak Didi, suaranya putus. Kalau suaranya putus, langsung ke Mas Sony mungkin? Ya. Bisa baik, menambahkan? ya. Jadi gini, profesi di bidang perangkat lunak itu kata lainnya adalah lebih dikenal dengan kata-kata insinyur perangkat lunak gitu ya. Insinyur software, insinyurnya software. Ya, ini dari beberapa survei yang saya dapatkan bahwa pekerjaan ini masih menjanjikan di bidang IT pada saat ini ya, karena di bidang software engineering ini dari analisa tahun 2018 nih saya dapatkan nih, software engineering itu masih menduduki 61,15% lah dari pekerjaan yang hampir sejenis. Terus ada product management, terus juga ada marketing dan komunikasi. Terus yang terakhir adalah data science. Kenapa software engineering ini sangat menarik ya? Karena di dalamnya itu ada artificial intelligence yang bisa membangun sebuah sesuatu yang baru lah di bidang informatika ini. Terus di dalam kegiatan di Indonesia lah ya, pernah saya tahu itu gaji seorang software engineering itu sekitar, menanggapi dari Pak Rangga tadi, ada yang bergaji sekitar 23 juta ya, lumayan juga itu. Ya, tapi itu di hal-hal tertentu, tapi masih juga ada yang anggap masih bingung membedakan mana software engineering gitu. Padahal software engineering itu ya lebih lengkap profesinya daripada seorang programmer. Terus di dalam kegiatan seorang software engineering itu dia harus mampu memiliki tanggung jawab ya, tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Antara lain adalah dia mampu menyusun berbagai metodologi untuk mengoptimalkan software development proses. Jadi dia harus betul-betul
tahu bagaimana optimasi software itu bisa dipergunakan oleh si user. Terus dia mampu merekomendasikan dan mengimplementasikan metode yang paling cocok dengan sebuah proyek software development. Jadi dia bisa membaca apa sih sebenarnya yang harus dibangun ini, untuk apa, usernya siapa saja, seperti itu. Terus ya dia harus membantu tugas-tugas yang ketiga ya, tugas-tugas programmer, sistem analis, dan sebagai tugas software quality assurance engineer. Itu kira-kira teman-teman Raja Wali 34 tambahan dari Palembang, Sumatera Selatan. Terima kasih. Oke, baik Pak Sony. Selanjutnya kita buka tanya jawab lah ya. Sisi tanya jawab. Mungkin Ada Pak, pertanyaan? bisa menambahkan Pak. Ya, Oh ya, silakan. Jadi bagi adik-adik mahasiswa perlu juga diketahui bahwa gaji itu sebenarnya berjenjang ya, sama seperti kita ada jenjang karir. Jadi untuk entry level pastinya ya mungkin UMP gitu ya. Terus nanti gajinya bisa sampai 20 juta. Menurut saya tergantung juga ini pengalaman ada di situ. Nah, maka gajinya itu bisa sampai 20 jutaan. Kemudian karir yang bagus akan menuntut kita kepada tempat atau organisasi bekerja yang besar gitu, maka gajinya itu akan berbeda. Tapi yang pasti di sini untuk diketahui oleh adik-adik, modal awal itu untuk jadi software engineer itu harus make track dari sekarang. Jadi waktu belajar di kampus, seriusilah mana yang kira-kira nanti begitu kalian selesai mau jadi profesi seperti apa. Kemudian ikut mengambil sertifikasi profesi, dan jenjang karirnya itu dibangun dengan baik. Nanti gajinya bisa sampai 20 juta kira-kira. Dan saya rasa itu berlaku di sebuah profesi pekerjaan. Jadi demikian teman dari saya Pak. Lanjut. ya. Oke, makasih. Masih ada satu ini Pak Anggoro barangkali. Oh iya, ada Pak Anggoro rupanya. Silakan. Welcome Pak Anggoro. Suaranya Mas Anggoro, suara. Oke, suara. Oke, Tes, tes. Mas. Ya. Ya. Semangat pagi semuanya, teman-teman Raja Wali, teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Terkait dengan topik software engineer ini menarik sekali, karena hampir tidak ada yang bisa lepas dari seorang software engineer. Jadi sudah disampaikan apa sih kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang software engineer. Mungkin tambahan sedikit, karena setelah dihitung-hitung kayaknya saya sudah sekitar 16 tahun sebagai software engineer dengan sekitar 16 project, artinya sekitar 1 project per tahunnya. Itu ada beberapa hal yang bisa saya share. Yang pertama, selain tadi kemampuan programming yang jelas, karena ujung-ujungnya yang program ya kita juga biasanya. Itu juga adanya kemampuan leadership karena biasanya dalam membuat sebuah proyek apalagi yang besar itu kita tidak bisa sendirian. Ada teman-teman lain yang membantu, baik dari mendesain front end-nya, mendesain back end-nya, atau mengkomunikasikan, istilahnya project management lah. Yang kedua, seorang software engineer juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena nanti awal dari sebuah project itu pasti komunikasi dengan klien, analisa kebutuhan. Dan di akhir juga nanti adanya komunikasi dengan klien, pelatihan, training, dan pelayanan purna jual terhadap beberapa hal atau bug yang mungkin terjadi di software kita. Itu juga perlu dikomunikasikan. Kemudian dari sisi salary, salary ini atau gaji menarik ya. Tapi kalau gaji itu terkesannya kita ngikut ke orang lain itu perusahaan. Kalau saya sendiri biasanya ya model freelancer ini
nggak ada gaji sih sebenarnya. Jadi berapa project yang dapat tinggal di sharing ke teman-teman, ya itulah yang kita dapat. Jadi harapan kami teman-teman mahasiswa teknik informatika yang punya kemampuan di bidang programming, itu kami sangat sarankan untuk upgrade skillnya menjadi seorang software engineer. Karena tidak cukup di lapangan hanya seorang programmer. Programmer itu biasanya tidak dikenal, hanya di belakang layar. Tapi seorang software engineer ya bisa mengorganize semua aktivitas pembuatan software, mulai dari analisa kebutuhan sampai dengan perawatan. Itu perlu dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Memang tidak ada cara lain selain dengan berlatih. Jadi selain belajar teori, belajar coding dan sebagainya, kami sarankan teman-teman juga belajar untuk proyek. Karena proyek ini perlu, karena kita tidak mungkin bisa tahu di lapangan seperti apa. Kadang-kadang hal-hal yang terjadi di lapangan itu tidak pernah diajarkan di ruang kelas. Kita dapatkan di medan perang atau di saat kita mengerjakan sebuah proyek. Ini sharing pengalaman dari 2 proyek pertama saya, itu bisa mengantarkan saya untuk studi lanjut magister. Bayangkan berapa duit yang didapat dari 2 proyek bisa untuk lanjut magister. Mungkin itu, silakan teman-teman. Ya. Mantap sekali Mas Anggoro, Luar itu biasa, ya. biasa sekali informasi yang disampaikan, mulai dari komunikasi, termasuk peluang apa mahasiswanya atau peluang mahasiswa kita kalau nanti berpikiran untuk kerja di tempat orang lain, ya seperti itu. Ya memang dalam konteks tijarah kita berwirausaha, memang itu salah satu jalan untuk mendapatkan suatu kesuksesan. Mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa fokusnya bukan hanya kerja, mencari kerja, tapi juga membuka peluang kerja. Karena kemampuan dari software engineer ini luar biasa. Saya sendiri baru mau belajar software engineer ini, tapi ya nggak mampu-mampu, malah dulu dengan Mas Nurul yang aslinya perkenalkan langsung jadi informatika, itu luar biasa. Tuh, luar biasa dah. Ya, ini sebuah perjuangan gitu ya. Jadi sebetulnya saya juga pesimis gitu ya, tapi ya harus fight gitu ya ternyata ya. Kita harus bisa menonjolkan apa yang kita punya, passionnya harus kita punyai. Sama ini ya, mahasiswa informatika itu juga sebetulnya satu apa ya, sudah satu peruntungan ya, adik-adik mahasiswa masuk S1 informatika ini peluang besar gitu ya. Harapannya nanti bisa mengukur diri gitu ya, karena saya yakin masih pada bingung ya S1 ini, apalagi ya arahnya mau kemana sebetulnya gitu ya, karena semua dipelajari ya, mulai dari programming ya, kemudian analis, kemudian evaluasi software dan lain sebagainya. Jadi ini ya itu jalannya lah menuju ke sana. Ya, mungkin itu, silakan. Pak Didi lagi, Pak Didi gimana Pak? Ya Mas, Tadi terputus juga ya Mas ini. Iya. Terputus Itu ada ya, yang ngintipnya, ada yang ngintip ngeri sekali. ini tadi tadi terputus, mohon maaf karena sinyalnya tahu-tahu keluar sendiri. Jadi apa yang dikatakan betul. Jadi kalau kita membangun suatu software, konsepnya adalah metodologi. Jadi adik-adik sekalian udah belajar metode untuk mengembangkan software, konsepnya adalah SDLC, System Development Lifecycle. Jadi dalamnya adalah banyak metode sekali untuk membangun software. Ada prototyping, ada extreme programming, saat ini ada Scrum dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah tahapan umumnya dalam SDLC itu adalah ada planning, ada analisis, ada desain itu di dalamnya juga ada UI design. UI itu sendiri, misalkan kita menguasai di salah satu UI aja gajinya gede sekali itu, bisa 10 juta dan lain sebagainya itu.
Jadi intinya adalah konsep metodologi harus dijalankan dengan benar. Kalau software engineer itu adalah dari planning, analisis, desain, coding, construction, testing, sampai implementasi, sampai kembali lagi nanti untuk pengembangan ke planning selanjutnya. Jadi kalau programmer adalah bagian kecil betul tadi pada saat implementasi coding ke bahasa pemrograman. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Iya, jadi ingat ini mungkin saya tambah sedikit ya, jadinya supaya ada bayangan mahasiswa. Kalau tugas akhir gitu ya, tugas akhir itu sebenarnya proses software engineering ya, mulai dari latar belakang desain sampai nanti pengujian sistem. Nah, mungkin kalau mengacu pada tadi kompetensi KKN itu dapat semua gitu. Jadi kalau mau membayangkan mahasiswa, membayangkan proses software engineering itu seperti apa profesinya, itu kerjakan tugas akhir ya. Kalau di saya tugas akhir yang bukan skripsi, karena lebih cenderung ke mendokumentasikan program yang mereka buat gitu ya. Mungkin itu sih dari saya. Monggo silahkan yang lain, bapak ibu. Tapi mungkin saya tambahan. Ya silakan. Bu Vivi silakan Bu. Pak Didi silakan. Saya cuma menambahkan konsep SDLC itu ya, sebenarnya kalau levelnya S1 itu kan sebenarnya analisis desain itu. Programmer itu adalah levelnya untuk informatika. Tapi kenyataan di kita itu bahwa skripsi itu adalah untuk S1 dia harus ada analisis, ada desain, dan ada construction, dan ada testing. Kenyataannya adalah seperti itu. Jadi intinya kalau Anda sebagai software engineer adalah Anda harus mengetahui siklus pengembangan dari software yang konsep SDLC itu. Saya kira itu. Terima kasih. Vivi silakan. Ya, saya mau menambahkan mungkin soal ini ya, kita kalau kita di akademik, tapi nanti kalau di dunia kerja nyata, sebetulnya adik-adik mahasiswa harus tahu bahwa mereka itu harus punya soft skill gitu Pak. Nah ini saya share ya, punya soft skill. Nanti soft skill ini kelihatan nggak ya? Mungkin ya. Ya, punya soft skill, jadi gabungan tuh untuk sukses dalam hal itu harus ada juga soft skill yang harus dimiliki oleh seorang software engineer. Ada problem solving, ada attention to detail, ada communication misalnya, ada ada continual learning, mau terus belajar, ada teamwork dan empati dengan end user, sama seperti materi yang dibagi oleh Prof. Eko. Empati ada di sana. Nah, jadi kira-kira ini dari saya. Terus Pak Anggoro tadi kan nyebut tuh punya 2 proyek yang bisa bikin Pak Anggoro dapat dana buat master. Nah, Pak Anggoro bagi-bagi tentang suka dukanya, tentang tantangannya. Atau kalau ada proyek lagi bagi-bagi juga. Ya. Kayaknya ini yang praktis di lapangan dunia kerja menjadi seperti apa? Kalau saya sendiri pengalaman proyeknya paling ya penelitian ya yang tentang software engineer. Tapi mungkin Pak Guru bisa bagi-bagi Pak suka dukanya Pak. Siap. Baik. Tantangannya apa? Tantangan seorang software engineer gitu. Tentang sukanta biasanya yang dibahas itu sukanya dulu. Sukanya itu yang jelas ada kita ya. Tidak seberapa tapi lumayan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini duka, kalau duka itu biasanya jadi nggak semangat. Biar lebih semangat lagi. Biasanya yang pertama masalah timing project. Biasanya bagi pemula itu timing itu belum bisa diatur, belum bisa ngatur timing. Kalau tahu udah mau habis aja masa kontraknya. Ini perlu diperhatikan. Yang berikutnya teamwork
teamwork ini perlu diperhatikan juga. Nah, kadang di awal udah solid, ternyata udah mau habis masa kontrak malah bubar. Wah, repot ini. Proyek nggak selesai, kita yang harus cuci tangan nanti. Cuci tangan ya. Ngerjain sendiri nantinya. Jadi perlu diperhatikan juga masalah teamwork. Kemudian kalau masalah bayar pasti dibayar. Jadi jangan khawatir karena apalagi kalau dengan pemerintahan misalkan ini takut bayarannya nol. Pasti. Jangan. Yang jelas niat untuk memberikan yang terbaik itu saja. Dan niatnya benar, pasti diaturnya pasti benar. Jadi jangan ada niat untuk wah ini gini, itu udah nggak benar. Kalau di tengah jalan termacet, yang penting tadi komunikasi. Klien juga manusia. Selama kita komunikasinya baik, mereka juga pasti mengerti. Oh ini ada kendala, ini ada gini, ada gitu. Pasti mereka juga memahami. Seperti itu. Saya boleh tambah sedikit mungkin pengalaman juga ya. Jadi kalau dari tanda kutip di proyek gitu ya, duka-dukanya ya. Mungkin yang dukanya dulu berhati-hati di awal ya saat melakukan kerjasama gitu ya, perjanjian, karena yang paling krusial itu saat proses revisi program ya. Revisi software itu kadang-kadang menjadi revisi seumur hidup gitu ya. Akhirnya proyek itu dianggap tidak selesai. Mungkin nanti kalau teman-teman punya tips dan trik yang saya bagikan. Tapi ya pengalaman saya pernah terlibat dalam sebuah proyek software yang revisinya adalah revisi seumur hidup gitu ya. Jadi tidak dianggap pernah selesai seperti itu ya. Itu mungkin kira-kira. Oke, jadi jelas untuk menjadi seorang software engineer ini, ketika kita sudah punya sertifikasi, nah itu akan lebih mudah untuk mendapatkan proyek gitu kawan-kawan ya. Nah makanya ketika lulus, maka pada dari mahasiswa itu diharapkan untuk bisa apply ya untuk mendapatkan sertifikasi di bidang software engineer tadi. Sehingga dengan adanya sertifikat kompetensi itu, maka siapapun yang ingin menggunakan kita itu akan lebih yakin terhadap kemampuan yang kita miliki. Nah, kira-kira ada pertanyaan ya Pak Nurul? Ya. Yang muncul? Silakan, ini dari pantauan di YouTube sepertinya baru satu ini, tapi udah dijawab tadi. Apa bedanya software engineering dengan profesi di bidang lain terkait misalkan pemrograman, sama atau tidak? Ya, software engineering dengan pemrograman. Gimana nih Pak Alfizar, ada yang mau jawab? Tadi udah dijelaskan sama Pak Didi juga ya, bahwa software engineering ini kan dia mulai dari tahap perencanaan sampai nanti menghasilkan desainnya, kemudian bagaimana skema testingnya, itu kan pekerjaan dia. Nah, tetapi ada kalanya nanti kan ketika misalkan algoritma pemrograman sudah selesai, itu kan langsung di-handle oleh designer sendiri. Begitu kawan ya. Oke ya, makasih Pak Elvizar. Silakan nih, ada lagi yang bisa disampaikan Pak Sony mungkin barangkali? Ya, Pak NH. Ya, silakan. Ya. Jadi ada semacam hal yang menarik untuk perkembangan masa depan di dunia software engineering gitu. Karena kita nanti akan ketergantungan sekali dengan software
software yang update lah ya. Nah, anak sekarang itu butuh apa-apa seperti di rumah saja. Untuk akses ke internet butuh bandwidth yang besar. Artinya ada sesuatu yang harus diakses, sesuatu yang menarik, sehingga manusia semakin lama semakin dimanjakan dengan software. Nah, itulah peluang yang besar bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ya, atau mahasiswa kita yang ada di kampus, dia menjadi seorang software engineering, karena menjanjikan sekali pekerjaan ini, asal tadi sudah disampaikan oleh Pak Anggoro ya, ikhlas gitu ya, semuanya akan berjalan. Iya, teman-teman semuanya saya yakin lah, backgroundnya pasti ada yang pasti dari software engineering, ya, bukan dari kaleng-kaleng. Dokter